إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قد أمره سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaknya juga kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bahkan saking banyaknya nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita ingin menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau sampai kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, setiap makhluk hidup, terlebih manusia, pasti membutuhkan yang namanya naungan. Tatkala kita di dunia membutuhkan naungan untuk kita tinggal berupa rumah, villa, dan lain sebagainya, maka nanti di akhirat tentu saja kita juga membutuhkan naungan, yang mana nanti di akhirat tidak akan ada naungan kecuali hanya satu, sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan bisa memberikan kita naungan di bawah arsy-Nya. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yudhilluhumullahu fi dhillihi, akan dinaungi dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tatkala di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nanti di hari kiamat.
Disebutkan yang pertama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adil. Golongan yang pertama yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah mereka para pemimpin-pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan adil. Tatkala kita mendengarkan kata pemimpin, maka yang terbenak di dalam pikiran kita adalah mereka para penguasa, para pejabat, presiden, gubernur, wali kota dan sebagainya. Akan tapi makna pemimpin itu jauh lebih luas daripada itu. Sebagaimana disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan nanti pada hari kiamat setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kalian pimpin. Seorang suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya. Seorang istri adalah pemimpin bagi anak-anaknya. Seorang guru adalah pemimpin bagi murid-muridnya. Dan semua itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seorang pemimpin, tatkala mereka bisa menjalankan amanah mereka, bisa menjalankan tugas mereka dengan baik, mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Orang yang kedua, golongan yang kedua adalah mereka para pemuda-pemuda, para syabab yang mereka itu nasha'a fi ibadatillah. Mereka tumbuh, mereka habiskan masa remajanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat para umumnya remaja menghabiskan waktu masa mudanya adalah untuk bersenang-senang. Di saat umumnya anak-anak muda menghabiskan masa mudanya untuk berfoya-foya, untuk kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kesenangan duniawi. Maka tatkala ada seorang pemuda yang ia menggunakan kekuatan di masa mudanya untuk ketaatan-ketaatan, untuk perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, ia habiskan untuk belajar, ia habiskan untuk studinya, ia habiskan untuk mengikuti hal-hal yang bermanfaat, maka pemuda yang seperti ini akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah rajulun wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang laki-laki yang hatinya itu senantiasa terkait dengan masjid, senantiasa rindu dengan masjid. Tatkala selesai waktu salat, ia keluar dari masjid, maka ia akan menunggu dan rindu untuk mendatangi salat selanjutnya. Hatinya senantiasa merindukan kepada masjid. Tatkala ia ditimpa musibah, tatkala ia mendapatkan masalah, ia datang ke masjid, sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia sedang susah, maka ia datang ke masjid untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya dikala susahnya saja, tatkala ia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, ia juga datang ke masjid untuk bersujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah warajulan, dua orang laki-laki tahabbani fillah, yang mereka berdua senantiasa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berkumpul, mereka bertemu karena Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mendapatkan teman yang baik, ketika mendapatkan sahabat yang baik yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, jangan sampai kita melepaskan teman kita tersebut. Jangan sampai kita musuhi teman yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, karena itu akan menjadi penyesalan untuk kita nanti di akhirat. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang yang menyesal nanti di akhirat. Ia menyesal karena ia menyia-nyiakan
teman yang baik, kemudian ia beralih kepada teman yang buruk, ia mengikuti teman yang buruk. Ia mengatakan di dalam Al-Quran, seandainya aku, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai seandainya aku dulu di dunia tidak mengikuti teman yang buruk itu. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani, karena orang tersebut telah menyesatkan aku dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mendapatkan teman yang baik, teman yang soleh, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, yang senantiasa mengingatkan kita untuk sholat ketika kita sedang sibuk, maka jangan sampai kita melepaskan teman kita tersebut, karena itu akan menjadi penolong kita nanti kelak di hari kiamat. Kemudian yang kelima adalah warajulun da'athu imra'ah, seorang laki-laki yang dirayu dan diajak oleh seorang wanita untuk berlaku kemaksiatan, untuk berbuat kemaksiatan. Dzatu mansibin wa jamal, dan wanita tersebut bukan wanita yang biasa. Wanita itu memiliki kecantikan, wanita itu memiliki kedudukan. Akan tapi qala inni akhafullah, akan tapi ia menolak karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi salam, sebuah kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan dikatakan bahwasanya ini adalah kisah yang terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, bahwasanya ceritanya Nabi Yusuf ini adalah cerita yang paling baik. Ketika ia digoda, ketika ia dirayu oleh istri Raja Mesir, akan tapi ia menolak. Walaupun Nabi Yusuf sempat tertarik, disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha, kedua-duanya sudah saling tertarik, akan tapi walaqad ra'a burhana rabbih, akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf. Kemudian ia lari, wastabaqal bab, ia tinggalkan wanita tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, orang-orang tersebut akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kemudian orang yang ia bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan tidak dipamerkan kepada orang lain. Ia bersedekah bukan karena ingin pamer di media sosial, bukan karena ingin dianggap orang dermawan, akan tapi ia bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi mengistilahkan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Golongan yang ketujuh yang terakhir, warajulun dzakarallaha khalian, seorang yang ia mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala sendirinya. Fafadat ainah, kemudian karena ia mengingat Allah Subhanahu wa taala tersebut, ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga meneteslah air matanya. Dan ia meneteskan air mata karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka air mata tersebut yang ia teteskan akan menjadi tebusan baginya sebagai pelindung nanti kelak di yaumul qiyamah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.